Jika dibandingkan dengan anggaran kesehatan ya, anggaran untuk infrastruktur di tahun 2021 ini pun jauh lebih gede ya. Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan itu 169,7 triliun tahun 2021. Tadi itu berapa? 417 ya, ini 169,7 T. Jauh ya, jomplangnya jauh. Walaupun begitu, ini menurut Ibu Sri Mulyani, anggaran kesehatan masih bisa bertambah. Segede apa ya nambahnya? Oh ternyata ya nggak gede-gede amat ya. Nambahnya adalah 34 triliun lebih. Karena ini ada sisa anggaran, alokasi anggaran tahun 2020 yang belum terserap. Hai guys, kembali di Coffee Break ya, edisi hari Kamis tanggal 4 Februari 2021. Mungkin beberapa di antara lo ada yang memperhatiin ya, kalau di grup-grup pertemanan ya, WA grup gitu, ini sedang rame beredar sebuah meme yang agak provokatif ya. Di situ ada tulisan, "Antisipasi padat corona, Jokowi perbanyak jalan tol." Ya. Nah, selain menggambarkan sosok Pak Jokowi ya dengan kemeja putihnya yang khas, tangannya digulung ya pakai helm proyek, di situ juga ditampilkan, anggaran, perbandingan anggaran infrastruktur dan anggaran kesehatan 2020, 2021 dalam bentuk, diagram lingkaran, ya. Nah, pertanyaannya data di meme tadi valid nggak sih? Ya, kita cek ya. Nah, dalam situs www.kemenq.go.id tanggal 17 November 2020 itu diberitakan bahwa di tahun 2021 pemerintah menganggarkan dana 417,8 triliun untuk infrastruktur. Ya, kayaknya cukup tepat ya yang di meme tadi. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, anggaran infrastruktur 2021 tersebut meningkat 48% dibandingkan tahun 2020 yang jumlahnya 281,1 triliun. Gede banget ya peningkatannya. Dahsyat nih. Peningkatan tersebut untuk mengejar ya proyek-proyek yang tertunda pada tahun 2020. Nah, guys, kebijakan pembangunan infrastruktur 2021 merupakan pembangunan berkelanjutan, istilahnya gitu ya. Manis banget istilahnya. Pembangunan berkelanjutan pasca pandemi COVID-19 dengan penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik serta connectivity. Nah ya, nah ini diarahkan nih pada infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata, kemudian pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, pemukiman ya untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional. Ya misalnya nih ya, kalau kita bicara pelayanan dasar ya, ini pembangunan rumah susun, rumah khusus 10.706 unit, bendungan 53 unit, di mana 43 itu sedang dibangun dan 10 itu bendungan baru. Kemudian akses sanitasi dan persampahan untuk melayani 1.643.844 kepala keluarga. Ya, kemudian juga jaringan irigasi 600 kilometer yang direhabilitasi sepanjang 3.900 kilometer dan jaringan irigasi tanah sepanjang 100 kilometer. Untuk konektivitas ya, ada pembangunan jalan nih guys, 965,4 kilometer, jembatan 26,9 kilometer, jalur kereta api 446,56 kilometer spur ya, ini ada istilah khusus ya, dan bandara, nambah lagi ya, di 10 unit atau lokasi. Bukannya ada beberapa bandara yang kosong ya, yang gue itu Kertajati ya. Apa dibongkar aja ya Kertajatinya? Enggak, bercanda ya. Untuk bidang energi dan ketenagalistrikan itu ada pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga 120.776 sambungan rumah tangga, istilahnya SR ya. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS rooftop dan PLTS cold storage itu 11,8 megawatt peak. Nah, gue baru tahu nih istilahnya. Untuk TI, teknologi informasi, akan dibangun Base Transceiver Station (BTS) di 5.053 lokasi daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3T.
ya, serta palaparing di Indonesia di bagian barat 40%, tengah 30%, dan timur 30%. Jadi kalau kita lihat memang kompleks banget ya. Artinya cakupannya cukup luas infrastruktur yang kita mau dibangun di tahun 2021 ini. Tadi anggarannya berapa? Anggarannya adalah 417,8 triliun. Ya, kita harapkan anggaran yang gede ini benar-benar dipantau ketat ya, karena kita tahu proyek-proyek seperti ini sangat rentan ada penyimpangan ya, korupsi dan sebagainya. Oke, kita bandingin ya. Jika dibandingkan dengan anggaran kesehatan ya, anggaran untuk infrastruktur di tahun 2021 ini pun jauh lebih gede ya. Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan itu 169,7 triliun tahun 2021. Tadi itu berapa? 417 ya. Ini 169,7 T. Jauh ya. Jomblangnya jauh. Walaupun begitu, ini menurut Ibu Sri Mulyani, anggaran kesehatan masih bisa bertambah. Segede apa ya nambahnya? Oh, ternyata ya nggak gede-gede amat ya. Nambahnya adalah 34 triliun lebih. Karena ini ada sisa anggaran, alokasi anggaran tahun 2020 yang belum terserap. Nah, ini kata Menteri Keuangan ya. Kalau melihat anggaran infrastruktur 417 triliun rupiah tidak menjadi penyebab anggaran kesehatan lebih sedikit. Akan beri jaminan langkah-langkah di bidang kesehatan, bisa menjalankan kebijakan pemulihan ekonomi dengan penanganan COVID yang efektif dan juga memperhatikan aspek masyarakat. Nah, ya mudah-mudahan ya betul ya. Ya jadi kata Bu Menkyu ya, anggaran infrastruktur yang tinggi itu tuh tidak diambil dari alokasi anggaran kesehatan. Kira-kira gampangnya gitulah ya. Nah, kenapa anggaran kesehatan di 2021 turun dibandingkan 2020? Ini penjelasan Ibu Menteri Keuangan ya. Karena di tahun 2020 lalu ya anggaran itu sebagian untuk belanja sekali jadi ya. Artinya kalau istilah gampangnya itu di accounting mungkin fixed asset gitu ya. Aset tetap. Seperti apa? Peningkatan kapasitas rumah sakit ya hingga penyediaan tes swab. Tapi bukannya emang kita butuh terus nambah ya. Meski begitu ya kata Ibu Sri Mulyani ya, anggaran ini jumlahnya masih jauh lebih tinggi dibandingkan 2019 yang hanya 113,6. Gimana komentar gua? Ya iyalah Bu Ani ya piye toh. 2019 kan kita nggak ada COVID tuh. Aduh, gimana gua komentarnya ya. Nah, tahun 2021 ini masih menurut Bu Ani, anggaran kesehatan itu adalah 6,2% dari APBN 2020 ya. Jadi lebih tinggi nih dari kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan yang diamanatkan yaitu 5% dari APBN. Ya gimana ya, gua nggak tahu ya anggaran kesehatan tuh menetapkan batas minimum 5% tadi itu kan kayaknya nggak memperhitungkan COVID ya. Gua nggak tahu tapi kayaknya waktu anggaran kesehatan dibuat itu COVID belum ada deh ya. Nah guys, jadi menurut gua gini, bisa jadi pernyataan Ibu Menteri Keuangan tadi banyak benernya ya. Namun demikian menurut gua nih, kalau dikaitkan dengan kondisi pandemi hari ini ya, itu kok kerasa ada sesuatu yang mengganjal ya, yang nggak pas. Ya lu bayangin aja, penambahan kasus harian kita tuh masih dahsyat ya. Ini terus meningkat ya. Penambahan kasus harian tuh sudah bisa 14.000 gitu ya. Dan trennya terus naik. Jadi kita belum ngomong tentang pelandaian kurva apalagi penurunan gitu ya. Dan 3 Februari kemarin itu total kasus positif kita sudah tembus 1.111.671. Nah belum lagi ya kalau kita bicara total kasus aktif ya, masih ingat ya, kita ini masih juara loh di Asia dengan 172.576 kasus. Ini di atas India yang 161.865, Iran 150.109 dan Lebanon 116.564. Itu tadi negara-negara yang dengan kasus positif di atas 100.000. Kita nomor 1 di Asia. Nah guys ya belum lagi seperti yang gua bahas di tadi siang ya di lunch break tentu lu masih ingat. Ini ada kabar nih insentif buat nakes itu akan dikurangi.
Ya, nakes yang menangani COVID itu akan dipotong insentifnya 50%. Jadi jadi nggak matching gitu loh penjelasan Ibu Sri Mulyani, ya nggak sih? Maksud gua tuh, kenapa sih anggaran kesehatannya nggak digedein, infrastrukturnya ngalah dulu gitu ya, fokus di situ, ini nakesnya kita kita berikan semangat dengan anggaran yang besar, supaya mereka itu apa, lebih lebih fight gitu. Karena bagaimanapun itu mereka mempertaruhkan jiwa loh, ya menangani pasien-pasien COVID. Ya kerjanya Spartan ya, bisa jadi daya tahan tubuh mereka turun karena keletihan dan akhirnya mereka sangat rentan untuk tertular. Ternyata ya insentifnya malah dipangkas. Nah, kita lihat ya guys, gimana sih tanggapan pakar ya mengenai penurunan anggaran untuk kesehatan ini. Ini ada berita dari Bung Faisal Basri ya, ini di kontan.co.id, agak lama sih ya, tapi belum lama juga, 18 Desember 2020. Judul beritanya adalah Faisal Basri, anggaran kesehatan 2021 turun dari 2020, bukti tidak ada komitmen negara. Nah, ekonom senior Faisal Basri ini bilang begini nih. Sadarlah bahwa kita kikir terhadap anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan hanya 3% dari PDB. Cuma lebih tinggi dari Laos. Malu ya. Laos itu satu negara di Asia Tenggara yang jauh dari kita sebenarnya tingkat kesejahteraan dan lain-lain. Nah ya, Bung Faisal melanjutkan nih. Dibandingkan negara lain, porsi anggaran kesehatan Myanmar misalnya itu 4,7% dari PDB. Filipina 4,4%, Thailand 3,7 dari PDB dan India 3,5. Kita tadi cuman berapa tadi? 3%. Nah, menurut Bung Faisal, alokasi anggaran ini menunjukkan gak ada komitmen pemerintah dalam menangani masalah kesehatan. Jadi jargon selama ini bahwa penanganan kesehatan nomor 1 itu kayaknya ya gak terlihat ya dalam postur anggaran kita. Padahal pandemi virus corona atau COVID-19 ini belum berakhir. Jadi kata Bung Faisal, ya kita harus jujur aja lah bahwa kesehatan itu memang nomor 2 gitu ya. Apalagi kalau tadi dibandingkan dengan infrastruktur yang naik ya hampir 2 kali lipat. Apalagi anggaran infrastruktur ya yang 400 sekian triliun itu yang hampir 2 kali lipat ya dibandingkan anggaran kesehatan atau lebih dari 2 kali lipat. Nah, guys, dampaknya apa nih rendahnya anggaran kesehatan? Anggaran kesehatan yang rendah itu kemudian akhirnya membebani kantong masyarakat, kantong gua, kantong lu semua nih, ya. Akhirnya ya misalnya data nih, ini data yang dihitung oleh Bung Faisal. Kita nih rata-rata masyarakat Indonesia 35% dari pengeluarannya ya atau sepertiga lebih ya, itu untuk kesehatan. Ya kan logikanya simpel ya, segala sesuatu yang tidak disediakan oleh negara, ya kita bayar dari kantong sendiri 35%. Dibandingkan nih oleh Bang Faisal misalnya dengan Thailand ya, yang hanya perlu 11% dari belanja pribadinya untuk kesehatan. Jauh banget ya, 35% sama 11. Ya, atau Afrika Selatan ini lebih rendah lagi, 7,8%. Nah, rendahnya proporsi pengeluaran untuk kesehatan tadi menunjukkan seberapa besar negara mensuplai kebutuhan kesehatan masyarakatnya. Nah, ketika pendapatan masyarakat itu tidak banyak digunakan untuk anggaran kesehatan, otomatis ya uangnya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lain. Dan ini membuat masyarakat bisa semakin sejahtera ya karena semakin banyak komponen kebutuhannya yang tercukupi. Nah guys, gue sebenarnya nggak pengen komentar banyak ya karena data-data ini membuat gue miris. Lu bayangin ya, satu negara ya yang sedang fight gitu ya, fight untuk mengatasi pandemi, postur anggarannya ya ternyata nggak mencerminkan itu. Ya gue sih cuma berharap nih ya, anggaran ini bisa direvisi jadi lebih balance gitu karena sekali lagi ya, infrastruktur itu bisa menunggu. Ya lagian sekarang misalnya kita bangun jembatan, kita bangun jalan, kita bangun bandara, emang rakyat mau kemana? Bukannya ada PPKM ya? Ya kan pemberlakuan pembatasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PSBB ketat gitu. Mau kemana juga? Ingat ya, ketika infrastruktur dibangun itu multiplier efeknya atau leverage efeknya terhadap ekonomi itu butuh waktu guys, ya.
Sementara anggaran kesehatan untuk menangani pandemi itu konteksnya adalah nyawa dan itu sama sekali tidak bisa ditunda. Ya, guys, gue mau ngingetin di FNN ada kanal baru yaitu OTR Off the Record FNN. Di sini gue sama jurnalis senior FNN Bang Hersu Beno Arif akan ngobrol-ngobrol atau selalu ngobrol-ngobrol tentang behind the scene ya, dari berita-berita yang lalu lalang di media termasuk media sosial. So, jangan lupa kunjungi kanal itu yaitu OTR Off the Record FNN. Ya, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.